Ya, halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran agama Kristen kita hari ini, yaitu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021. Ya, kita memasuki bab baru, yaitu di bab 14. Dan ini ada 15 bab, jadi tinggal satu bab lagi. Dan siap satu babnya itu ada dua video pembelajaran. Dan oke, sebelumnya saya mengucapkan apa kabar semuanya. Saya harap semuanya kabarnya baik semua. Dan ya, seperti biasa, yang belum siap untuk menjaga video ini siap-siap dulu. Yang baru bangun silakan kalian mandi, cuci muka, sarapan, dan hal-hal yang sebagaimana. Jangan lupa cuci tangan juga. Dan kalian siapkan buku kalian, lalu Alkitab dan alat tulis, supaya kalian bisa garis bawahi apa yang menurut kalian penting, poin-poin penting yang kalian garis bawahi di buku ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sampai terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan, apa yang kami sembah dan kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Pada saat hari ini kami mau belajar agama Kristen kelas 8 tentang pentingnya bersyukur di masa yang sulit. Tuhan Yesus, di bab 14 ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengertian, kepandaian, dan juga kecerdasan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami setiap isi materi yang disampaikan oleh guru, dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus lihat. Amin. Oke, di bab 14 ini bersyukur dalam situasi sulit. Dan ini ada 3 ayat bacaan yang menjadi sebuah pembuka untuk mengawali pembelajaran kali ini. Yang pertama, di Roma 5 ayat 3-4 berkata firman Tuhan. Kalian bisa simak di buku kalian, di buku paketnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, itu di ayat Roma 5 ayat 3-4. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi kita pentingnya bermegah dalam kesengsaraan, karena di dalam setiap kesengsaraan itu pasti adanya suatu proses, yang dimana prosesnya itu akan menimbulkan suatu hasil yang benar-benar seperti halnya kalau kalian melihat emas yang dilebur, terus kalian melihat bagaimana proses memurnikan emas itu, dan memurnikan berlian, memurnikan setiap batu permata yang harus diasah, dikikis, itu bahkan untuk menajamkan besi pun itu harus perlunya diasah. Pokoknya antar gesekan, antar pokoknya rasa-rasa yang tidak nyaman itu yang membuat segala sesuatu itu indah gitu. Karena dari kesengsaraan ini akan menimbulkan kita tekun. Jadi proses. Jadi karena kita mengalami kesengsaraan, terus kita bertahan dalam proses itu, dan iman kita kuat, tahan uji gitu. Jadi jika kita sudah tahan uji, maka pengharapan yang Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Keselamatan yang lebih utama seperti itu. Nah, di Efesus 5 ayat 18-21 ini kita akan baca bagian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, jadi diawali ayat ini sama-sama kita akan amin. Nah, diawali ayat ini dengan sifat keduniawian, dan
firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai terlena dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi, karena duniawi itu hanya menyenangkan saat. Mereka mabuk oleh anggur, itu maksudnya adalah terlena oleh kenikmatan duniawi. Nah itu tuh harus berhati-hati gitu, karena di saat sudah kita terlena dengan yang namanya keduniawian, di situ kita akan merasakan lupa akan segala sesuatu gitu. Jadi ya kalian nyaman di dunia, ya otomatis kalau kalian ada apa-apa, harus ada misalkan ada masalah, harus ada sesuatu, itu datangnya udah nggak ke Tuhan lagi arahnya, karena kalian sudah menikmati semua keduniawian gitu. Contohnya gini, misalkan si A ini dia hidupnya sudah kaya, sudah mapan, terus maksudnya sudah punya segala hal, semua sudah dia miliki gitu. Nah kadang hati-hati nih, kalau semua sudah dimiliki, kesenangan, uang apa semua banyak, terus bahkan dosa dia sudah nikmati semuanya kayak gitu, nah dia lupa Tuhan tuh. Yang kayak gitu-gitu, nah nanti yang kayak gini-gini, ya gini, aduh ribet banget. Si A ini, nah suatu saat jika dia diperhadapkan dengan segala sesuatu yang sulit, tiba-tiba terjadinya sesuatu musibah atau masalah kayak gitu, baru tuh ingat Tuhan. Aduh tuh jangan sampai karena kalian terlena dengan segala sesuatu yang di dunia ini, itu kalian melupakan Tuhan. Itu jangan sampai. Contohnya jangankan karena kenyamanan, karena kesibukan pun itu, bahkan untuk para kalangan orang-orang bekerja itu kayak bangun pagi pulang malam pun itu kadang mereka menyita waktu banyak, sehingga mereka pun ingin ketemu Tuhan itu susah. Nah itu nih yang harus menjadi aware, yang harus menjadi perhatian, warning buat setiap anak-anak Tuhan, bahwa jangan sampai Tuhan sudah kasih kapasitas lebih, Tuhan sudah kasih berkat, tapi dia malah terlena dan lupa. Nah itu tuh bahaya. 1 Tesalonika 5:18 berbilang firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal, seperti itu. Dan jadi dengan segala sesuatu kondisi apapun, kalian harus tetap mengucap syukur gitu. Nah, ini di A kata pengantar. Sampai saat ini, kalian simak ya. Kita sudah mengkaji mengapa harus bersyukur dan bagaimana seharusnya memelihara sikap bersyukur kayak gitu. Jadi di bab sebelumnya, di bab 13 sudah dijelaskan alasan mengapa sih kita harus bersyukur dan mengapa kita harus bersyukur dan tidak mengeluh seperti itu. Nah, jadi bersyukur menjadi gaya hidup. Sekarang di bab ini, di bab 14 khususnya di bab 14, kita mempelajari nih bagaimana cara supaya kita bisa bersyukur meskipun dalam keadaan sulit gitu. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu itu akan sangat mudah kita mengucap syukur. Ya, tapi pada saat kita berduka, bagaimana kita dapat tetap bersyukur? Apakah bisa seperti itu? Pertanyaannya, apakah kalian bisa gitu? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila gitu. Bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduka dan mengalami kemalangan gitu. Akan tapi disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan baik saat suka maupun duka gitu. Jadi apakah kalian tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian di saat kalian diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahkan di saat situasi yang berduka gitu. Jadi bersyukur dalam situasi seperti ini mengajarkan kita bahwa kita tetap merasakan kebaikan Tuhan di tengah pencobaan seperti itu, di tengah rasa duka, di tengah rasa sakit seperti itu. Contohnya kan bahkan gitu, kalian jatuh gitu, terus kaki kalian luka, kalian bersyukur
berdoa, syukur Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Kenapa kalian bersyukur? Gitu. Kebaikan Tuhan, kalian masih dijaga, jatuh tapi luka, untung gak sampai patah. Nah lo seperti itu. Jadi kan kita mau mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Jadi segala sesuatu yang kalian terima, jika kalian bersyukur, kalau kalian udah benar-benar kalian udah hatam, udah paham tentang syukur, kalian udah pro dah tentang syukur, itu segala sesuatu menghadapi masalah tuh udah enteng, udah gampang masalah, karena Tuhan di atas segalanya kayak gitu. Jadi kita sudah menemukan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Jadi ya itu udah santai gitu. Jadi kayak tiba-tiba misalkan kalian lagi liburan sama papa kalian, terus mobil kalian ditabrak, gitu, ditabrak, tengok gitu, terus kamu ucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Mungkin kalau orang lain dengar, kamu gila ya, aneh ya, kita ditabrak, tengok malah puji Tuhan, haleluya. Ini mau ganti rugi gitu. Terus kalian gini, nggak apa-apa, iya meskipun orang lain nabrak mobil kita gitu, tapi puji Tuhan masih baik sama kita nggak kenapa-napa. Ih, keren banget ya kayak gitu. Yang langsung ngomong langsung pasti kalian langsung kayak orang yang dengar pasti langsung ya ampun gitu. Nah, lanjut di bagian B nya, bagaimana bersyukur dalam situasi sulit. Nah, ini kalian bisa simak juga dalam surat ke jemaat di Roma. Rasul Paulus menuliskan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bukan terpaku pada apa yang menjadi kesulitan kita. Jadi fokusnya itu langsung ke depannya nanti gitu. Jadi dia tidak kayak udah tahu nih ada masalah nih, tapi kita malah kepikiran fokusnya ke masalahnya gitu. Tapi kita nggak pikir ke bagaimana setelah kita memenangkan masalah ini gitu. Seperti itu lah. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi, maka kita harus bersyukur bahwa kita ada dalam lindungannya. Itulah intinya mengapa kita perlu bersyukur dalam situasi sulit apapun, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan itu memang ada di tengah-tengah kita. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya adalah memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan, dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Apakah kamu mengerti bahwa keyakinan ini dianggap salah? Nah, jadi gini, kebanyakan orang yang apalagi yang baru ikut Tuhan tuh gitu, atau enggak orang-orang yang ikut Tuhan sudah lama tapi imannya masih cetek. Kadang gini, ikut Tuhan tuh yang mereka tahu hidupnya selalu senang, diberkati gitu. Ikut Tuhan tuh bukan berbicara soal bagaimana hidup diberkati saja, tapi jika engkau ikut Tuhan, maka engkau harus pikul salib seperti Yesus gitu. Pikul salib itu berbicara tentang bagaimana proses dalam mengikut Tuhan itu pun ada sesuatu yang membuat iman kita diuji, pikul salib gitu. Karena kalau kita nggak pikul salib, kita taunya hanya hidup diberkati, itu suatu saat jika kalian dipertemukan dengan masalah, kalian akan merasa kecewa dengan Tuhan. Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu. Nah, seperti itu yang harus dihindari. Kebanyakan orang-orang Kristen jatuh di situ itu karena mereka tidak memikul salib. Yang mereka tahu ikut Tuhan tuh senang dan diberkati. Nah, alasan yang pertama salah. Pernyataan ikut Tuhan selalu senang dan diberkati itu salah, karena gini, kita tidak akan mendapatkan kesulitan, itu salah. Mengapa bahwa kita tidak akan mendapatkan kesulitan ketika kita hidup di dunia ini?
Bila demikian halnya kita tidak mau meninggalkan dunia karena sudah menjadi tempat yang nyaman dan aman. Untuk apa ada surga bila dunia sudah begitu nyaman ditempati? Nah, justru dunia ini tuh bukannya tempat yang nyaman, bukan tempatnya kita gitu. Bahkan kita ini nggak seharusnya di sini gitu. Tuhan turun ke dunia lalu naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita, bahwa sebenarnya tempat kita tuh nggak di sini, tempat kita di kehidupan yang kekal, di surga yang kekal gitu. Justru karena hidup di dunia penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan, pasti masalah apapun ada, kita berharap pada tempat yang lebih baik, yaitu surga, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Nah, Tuhan pun sudah menjanjikan setiap kita kehidupan kekal, rumah tempat di surga nanti. Tentu Tuhan Yesus bersungguh-sungguh tidak main-main ketika menyatakan bahwa di rumah Bapaknya ada tempat tinggal untuk kita yang menjadi anak-anak Allah. Surga, rumah Bapa hendaknya menjadi tempat yang kita inginkan bila kita telah meninggalkan dunia ini. Di pembahasan yang sudah berat nih. Sungguh-sungguh bodoh orang yang mau selamanya tinggal di dunia ini. Kayak contohnya mendengar kematian, terus kayak dia sedih apa kayak gitu. Justru dia harusnya berbahagia dan siap kalau sudah dipanggil sama Tuhan, atau kan Tuhan sudah mau datang, siap, saya mau hidup bekal bersama Tuhan di surga ini. Bagi orang percaya, hidup di dunia adalah hidup yang sementara, karena di surga lah ada kehidupan kekal, artinya kehidupan untuk selama-lamanya. Itu keren-keren. Yang membedakan iman seorang hati yang percaya sungguh sama Tuhan Yesus dengan orang yang belum, meskipun dia sudah percaya tapi belum sepenuhnya maksimal, itu berbeda gini. Jika dia mendengar kabar bahwa Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah siap, bahkan dia mendengar proses kayak kematian kayak gitu, dia bahkan sudah puji Tuhan, senang kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, berarti kita sudah mau siap dijemput. Tapi kalau orang yang hidupnya masih keduniawian, bahkan dia mendengar udah mau akhir zaman saja, dia kayak aduh jangan dong, aduh aku belum siapnya, aduh aku belum apa-apain. Bahkan kalau anak-anak muda aja, kok aku belum nikah nih, kacau. Nah, poin yang kedua, apa yang kita inginkan dapat diperoleh. Nah, ini bukan, nggak selamanya kita ikut Tuhan itu apa yang kita inginkan tuh bisa diperoleh. Apa jadinya bila semua nih di kakaknya digediin semuanya, semua yang kita inginkan dapat kita peroleh. Padahal manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui semua dampak dari perbuatannya. Kita bisa mendapatkan banyak kesenangan duniawi bila kita memilih untuk tidak taat pada Tuhan dan melanggar yang diperintahkan. Iya, memang benar. Kalau kalian mau menikmati duniawi, itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk mengikuti duniawi gitu, bahkan tidak mengikuti kedagingan. Tetapi kesenangan seperti ini sifatnya yang sementara, nah tidak kekal, dan kita harus membayar dengan harga yang mahal untuk kesenangan saat itu. Misalnya pecandu narkoba, bagi para pecandu ketika menggunakan narkoba rasanya nikmat sekali, tetapi kenikmatan itu hanya sesaat. Nah, saya ganti narkoba ini games. Misalnya pecandu games, bagi para pecandu ketika menggunakan games rasanya nikmat sekali, tetapi kenikmatan itu hanya sesaat. Setelah itu tubuh mereka akan mengalami hal tidak enak dan merasa ingin untuk memainkan games lagi. Demikian seterusnya sehingga dosis bermain gamesnya yang dikonsumsinya, yang dimainkannya semakin lama semakin sering. Hal demikian yang disebut dengan kecanduan. Kecanduan games menimbulkan kerusakan fungsi otak, malas, tidak mengumpulkan tugas, tidak mau mendengarkan orang tua, bahkan tidak membaca kitab. Fungsi otak, ginjal, karena jarang minum, jarang makan karena pola minum makannya nanti dan sebagainya.
Akibat yang paling fatal bagi seorang pecandu adalah mengalami kematian. Nah loh, inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi pecandu games. Jika dengan keterbatasan itu akan sangat berbahaya sekali bila segala yang kita inginkan selalu dapat terpenuhi. Makanya tuh, jadi ikut Tuhan itu nggak mudah. Ikut Tuhan itu nggak selamanya menyenangkan. Ikut Tuhan itu nggak selamanya apa yang kita mau itu dipenuhi gitu. Proses pikul salib itu yang paling terpenting. Jadi ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta dan sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Ini perlu kalian garis bawahi. Mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, mau senang, mau susah, mau sulit, itu Tuhan yang di atas segalanya. Setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia pasti akan menolong kita dari kesulitan itu. Sebaiknya bila kita terus mengeluh, menggerutu untuk semua kesulitan yang kita miliki, kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan tetap ada. Jadi kayak kita kayak nggak punya Tuhan loh. Kayak ada masalahnya gini. Itu kayak orang nggak punya Tuhan. Kalau punya Tuhan ya santai aja. Tuhan pasti kasih jalan keluar gitu. Ia tetap melihat dengan penuh iba terhadap Tuhan, melihat kita dengan penuh iba dan menunggu kita untuk memainkan mata, hati, dan pikiran kepada Tuhan. Jadi Tuhan terus melihat kita, tapi Tuhan mau melihat respon kita, apakah kita datang kepadanya atau kita malah makin menjauh gitu. Sebenarnya bukan karena Tuhan yang semakin jauh, kita yang menjauhkan diri. Itu yang bahaya. Tuhan itu dekat. Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita miliki. Apakah kita lebih memilih masalah dan bertahan dengan kekhawatiran terhadap masalah, atau kita memilih mempercayai Tuhan yang berkuasa melepaskan kita dari masalah? Ya, berikut lagi ya. Demikianlah firman Tuhan dan materi pembahasan kita kali ini. Jadi intinya dari pembahasan ini adalah bahwa dengan keadaan situasi sesulit apapun itu, kita harus tetap bersyukur dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan ingat, ikut Tuhan itu gak selamanya kita hidup senang dan gak selamanya keinginan kita itu dipenuhi. Ingat, harus pikul salib. Setiap proses yang kita terima dan alami itu menimbulkan ketekunan dan suatu tahap uji, membuat kita siap untuk masuk dalam kerajaan kekal surga bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Wow, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena firman-Mu dan materi kali ini. Bila kami bisa terus belajar bersyukur dalam situasi sesuai apapun itu, kami tahu Engkau yang di atas segalanya dan Engkau yang di atas masalah kami, dan kami tahu Engkau dapat menyelesaikannya. Setiap masalah dan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Yang terbeban Kau ringankan, yang sedih, yang berduka Engkau hibur Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak murid SMP Darby dan keluarganya, dan Kau berkati sekolah Darby dan guru-gurunya. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, Engkau berkati Indonesia. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you.